Biasanya nggak kayak gitu. Saat saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya.
Allah yang ku sembah, Kaulah Allah yang ku puji. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bagimu di tempat maha. Sekali katakan, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami serahkan hati kami sepenuhnya. Yang mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami taklukkan hati kami Tuhan. Pujilah Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Oke. Haleluya. Baik. Oke. Saya share screen ya. Ya.
Jika engkau belum mencapai langkah pertama pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia, berarti engkau tidak memiliki landasan. Oke. Kita sudah mengerti ya. Kemarin saya jelaskan sedikit tentang landasan ya. Jadi ada prasyarat gitu. Roh Kudus itu bekerja gitu ya. Atau Tuhan bekerja gitu. Nah, jadi kalau dikatakan jika engkau belum mencapai langkah pertama pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia, berarti engkau tidak memiliki landasan. Jadi makanya dari apa yang dikatakan orang tentang mengenal Tuhan gitu ya. Kalau saudara suka mendengarkan gitu ya. Coba apa ya? Mendengarkan khotbah-khotbah dari tempat lain gitu ya. Cobalah sesekali gitu. Coba perhatikan gitu. Apakah seseorang itu sudah menemukan gitu. Menemukan Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang samar-samar gitu. Itu akan kelihatan sekali, saudara. Jadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini itu sungguh sangat nyata gitu. Jadi kita boleh flashback ke belakang lagi, bagaimana kita dulu gitu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sekarang, sebelum kita mulai menerapkan, sebelum kita dihakimi gitu, sebelum kita dihajar. Jadi bahasa yang dipakai di dalam firman Tuhan ini cukup apa ya? Dia berkesinambungan gitu. Jadi cara dia menjelaskan itu cara sampai kita itu benar-benar memang detail gitu. Ibaratnya ketika kita melihat Tuhan itu jadi lebih detail gitu. Jadi kayak kita itu kalau dalam ini ya, dalam persidangan gitu ya. Misalnya kasus kemarin lah, enggak saya enggak ini kok, saya enggak ada tidak ada unsur karena tidak ada unsur nepotisme gitu. Karena dia ponakan saya enggak ada. Tapi dari semua ketika dicek gitu, cek ditanyain dilihat semua gitu, enggak ada dalih sebetulnya untuk berbohong gitu. Karena semua tersingkap gitu. Tapi dasar memang orang mau bersembunyi di situ gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah ketika kita itu terus dihujani firman Tuhan gitu. Dibersihkan, ditahirkan. Sampai apa ya? Pengertian kita itu makin detail sampai memang nggak bisa kita itu memungkiri keadaan kita gitu. Nggak bisa. Dan lucunya karena memang kita menemukan kebebasan ketika kita semakin mengenal wataknya Tuhan. Makanya ketika disingkapkan siapa diri kita itu justru semakin datang mendekat, nggak malu gitu. Itulah kebenaran, saudara. Dan ke arah mana saja dia bicara gitu ya, firman Tuhan itu ya. Itu walaupun nggak pernah kita dengarkan gitu. Kalau dulu saudara mungkin gampang sekali, jangan-jangan ini sesat gitu. Kita memilah-milah gitu. Memilih-milih apa yang kita dengarkan gitu. Karena kan kita masih sering mendengarkan orang-orang lain kan gitu.
ada ketakutan gitu. Ada apa namanya? Nanti bagaimana kalau nanti orang lain anggap sesat gitu. Tapi setelah kita terus mendengarkan gitu, kita taklukkan diri kita. Di dalam setiap yang kita dengarkan itu, itulah landasannya dia untuk bekerja selanjutnya. Karena itu pekerjaannya terus meningkat. Jadi ibarat kalau membangun satu bangunan itu kan, misalnya membuat temboknya gitu. Kan untuk bisa dibangun di atasnya kan harus ada landasannya di bawah gitu. Dari level pertama ke level kedua, ketiga, itu kan selalu kan harus ada landasannya. Kira-kira seperti itulah proses pengenalan kita akan Tuhan. Kira-kira seperti itu juga lah gambaran-gambaran yang ditunjukkan Tuhan, misalnya tentang sorga, tentang rumah Bapa. Jadi semua firman yang pernah diucapkan itu sekarang inilah ditunjukkan kepada kita. Jadi kalau ada pelihat-pelihat yang melihat di alam roh, itu belumlah yang sebenarnya gitu. Itu hanya gambaran dan belum belum tentu dia sudah memasukinya gitu. Itu hanya gambaran. Mana bisa? Tak bisa. Orang tuanya bukan di situ pula. Masuk. Misalnya dilihat orang. Telepon dah. Sabar dulu. Ya, duduk aja ya. Duduk aja ya, cerita ya. Udah. Baik, lanjut ya. Lihat, jika bahkan prinsip-prinsip yang terkecil pun terlampau sulit bagi dirimu, bagaimana engkau akan menempuh jalan di depan, menjejakkan kaki di jalur yang benar, yang melaluinya Tuhan menyempurnakan manusia, berarti memasuki jalur yang benar dari pekerjaan Roh Kudus saat ini. Ini berarti menjejakkan kaki ya betul. Menjejakkan kaki di jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus. Jadi lupa ya, saya jelaskannya. Nah, misalnya saudara, kalau orang masih bicara tentang apa itu Roh Kudus, apa itu Yesus, apa itu Tuhan, kalau masih sibuk aja di situ, aduh, disitulah sebetulnya penipuan si jahat itu, saudara. Sehingga nggak bisa memasuki hal yang sesungguhnya gitu. Seperti penjelasan ini. Ini kan sebetulnya sudah memasuki kehidupan yang sebenarnya gitu. Nggak lagi menyibukkan masalah masalah penghidupan gitu. Sudah melampaui harusnya gitu. Jadi nggak lagi sibuk membicarakan keadaan diri kita sendiri gitu. Tidak lagi sibuk dengan itu gitu. Tapi sudah mulai melihat bagaimana cara Tuhan sih menyempurnakan kita itu gimana sih gitu.
Saat ini jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus adalah firman Tuhan yang sekarang ini gitu. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya, jadi kadang saya udah mulai gini risih gitu kalau misalnya kalau orang misalnya membahas sekarang tentang peperangan di Timur Tengah gitu ya. Kalau orang bicarakan lagi, oh nanti akan begini, oh perang dunia ketiga, lalu dibangun bait suci, itu apa saudara? Itu harusnya itu nggak perlu dibahas lagi gitu. Tapi coba saudara perhatikan saudara. Jadi sekarang ini lagi dalam ketegangan kayak gini, misalnya kalau saudara lihat di YouTube itu ya, doa malam, doa ini rame juga gitu. Tapi memang kayak kembali ke dulu gitu, rame gitu. Gereja yang tadinya sudah nggak ada lagi itunya, tapi sekarang itu dengan doa malam itu bisa ribuan gitu saudara. Tapi itu sekedar gini, membahas apa yang dari dulu itu aja gitu loh. Jadi nggak sadar kalau dibuat iblis itu putar-putar di situ gitu loh. Apalagi kalau misalnya sampai doa-doa inilah, doa parangan itu segala macam gitu ya. Mendoakan sesuatu yang gak perlu gitu loh. Tapi menghabiskan waktu di situ gitu. Nah, jadi setiap proses yang dikatakan dalam firman Tuhan ini mesti kita perhatikan dengan detail gitu. Harus benar-benar didoakan gitu. Harus benar-benar direnungkan. Harus benar-benar gini. Sampai apa ya? Apa sih maksudnya ini ya gitu. Lalu kita mulai mendengarkan pencerahannya di dalam hati kita. Lalu kita mulai belajar berdoa jadinya. Tapi bukan lagi mendoakan sesuatu yang gak ada gunanya gitu loh. Lihat ya, ketika dikatakan begini. Saat ini jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus adalah firman Tuhan yang sekarang ini. Artinya begini saudara. Kita itu dialihkan dari berhala. Apa itu berhala? Alkitab kita. Karena sudah menganggap itu saja firman Tuhan gitu loh. Jadi selalu tolak ukurnya itu gitu loh. Bayangkan dulu Alkitab itu. Mereka itu menerima itu. Jadi mereka itu belum bisa melihat yang sekarang ini. Jadi pekerjaannya masih di situ. Manalah mungkin bisa Tuhan mengucapkan sesuatu yang belum dimasuki. Kan gak ada gunanya. Misalnya kalau diucapkan yang sekarang ini, diucapkan dulu. Gak ada gunanya. Karena pekerjaan Tuhan itu ada tahapannya gitu. Di masa itu cocok gitu. Di masa sekarang gak cocok gitu. Di masa awal-awal misalnya masih harus beritakan Injil. Injil itu yang diberitakan. Oh Yesus sudah mati sekali salib. Artinya begini. Kalau itu saja yang diberitakan lagi sekarang. Itu kan artinya berhentikan pekerjaannya gitu. Berhenti di situ kan. Atau misalnya kalau bicarakan Taurat. Ya seperti itulah terus gitu. Kita kan sudah melampaui itu. Jadi ketika di zaman sekarang, jadi ketika kita perhatikan ini, kita sudah mulai harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai ditarik ke belakang gitu. Atau dibuat diam di situ gitu. Jadi dari kata-kata yang diajarkan kepada kita itu sekarang ini, ketika dikatakan, jadi jika orang, tunggu, kita ulangi lagi.
Saat ini jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus adalah firman Tuhan yang sekarang ini. Ini live. Jadi firman Tuhan yang sekarang ini baru kira-kira 30-an tahun yang lalu diucapkan, saudara. Dan ini berbeda dengan buku-buku rohani, buku-buku ciptaan manusia gitu. Beda sekali, jauh sekali bedanya. Nah, jadi jika orang ingin menjejakkan kakinya di jalan Roh Kudus, mereka harus taat. Setelah taat apa? Makan serta minum firman yang sekarang ini. Jadi kalau tidak ditambahkan yang sekarang ini, orang hanya masih terus terikat dengan Alkitab. Kalau awal-awal misalnya saya sebutkan ini, saudara mungkin akan kaget, waduh, ini nggak benar ini. Gitu. Tapi ketika sekarang ini kita melihat, ketika terus misalnya saya ulangi, sama, hakikatnya sama. Karena ini pekerjaan Tuhan. Jadi nggak boleh kita bedakan antara yang sekarang ini dengan Alkitab. Kita nggak boleh bandingkannya. Kita nggak boleh mengatakan selalu Alkitab itu lebih baik dari ini. Karena nanti Alkitab akan dipakai untuk menghakimi firman Tuhan yang sekarang. Padahal sama. Yang membuat beda adalah ini pekerjaan yang terbaru. Itu loh maksudnya. Makanya dikatakan kalau kita tidak makan firman Tuhan yang sekarang, kita tidak akan diselamatkan. Karena firman Tuhan yang sekarang itu pekerjaan penyelamatan justru. Kalau pekerjaan yang kedua itu yaitu kasih karunia, itu pekerjaan penebusan. Pekerjaan penebusan itu belum penyempurnaan gitu. Jadi kalau orang masih terus misalnya, makanya kadang kalau dengar gitu ya, kalau karena kita sudah melewati itu ya, kalau sudah lihat lah gitu. Misalnya penyembahan di gereja-gereja yang ini gitu ya. Sudah lihat bahasa rohnya itu aja gitu. Tapi mereka itu nggak sadar loh sudah. Tapi kita sekarang dengarnya, aduh, kak gitulah gitu. Ayolah, maksudnya naiklah gitu. Jadi rasanya dengar itu jadi risih gitu. Yang nggak ada gunanya gitu loh saudara. Jadi kan dengan kayak gitu kan, itu kan jelas kalau dengan misalnya orang dia sambil berbahasa roh katanya gitu, katanya. Gitu. Tapi kan nggak ada artinya. Istilahnya gini, Tuhan itu mau menjelaskan dirinya, mau menerangkan dirinya, tapi manusia tetap dengan cara itu. Artinya gini loh, pokoknya rohku mengerti gitu. Rohku terhubung. Lah, yang penting itu sekarang dirimu, jiwamu, pikiranmu. Karena dari situ nanti landasannya Roh Kudus itu bekerja. Dari situ nanti landasannya imanmu naik. Dari situ nanti kamu bisa melihat Tuhan dengan jelas. Karena memang engkau diciptakan seperti itu gitu loh. Engkau diciptakan untuk menggambarkan Tuhan itu gitu loh. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya kalau orang mau melihat Tuhan yang sesungguhnya lewat manusia gitu loh. Jadi manusia ini dijadikan menjadi gambaran. Tentu. Jadi orang mau menantikan Tuhan yang datang kedua kali bukan roh gitu, manusia. Dari mana kita kenal? Dari perkataannya. Jadi bukan dari perbuatannya. Bukan dari sekedar perbuatannya.
Dulu sudah dia lakukan itu. Tapi dari perkataan ini, cobalah lihat saudara. Dari semua perkataan itu, apa yang timbul di sini? Bagaimana dia mengajar kita seperti kemarin saudara. Dia mengajar kita lewat peristiwa pohon itu. Dan peristiwa kabar itu. Itu kan semua ada landasannya. Sehingga kita bisa menerimanya. Bukan kayak dulu ketika kita di zaman RTM dulu. Kita sudah sering itu kan itu. Tapi sekarang melalui firman-Nya dia jelaskan. Dari situ saudara dia jelaskan firman-Ku itu hidup. Jadi ketika aku mengucapkan firman itu, di dalam firman-Ku itu ada hikmat, ada kepintaran. Bayangkan pohon itu dia bisa mencari sendiri. Sekuat apapun batu di atasnya bisa ditembus dia. Berarti di dalam firman itu ada dunamis gitu. Ada kekuatan menerobos gitu. Coba saudara bayangin. Ketika dia sudah bertumbuh ke bawah, sekuat apapun tekanan di atasnya ditembus. Itu pohon loh saudara. Apalagi kita, manusia, yang menerima firman. Saudara lihat? Oh, iblis itu nggak nyangka dia, saudara. Tadinya dia pikir semua bisa ditipu dia dengan segala kekayaan. Tadinya orang-orang ini mungkin kita yang sederhana setiap hari mendengarkan. Tadinya mungkin kita masih berpikir, ingin berubah hidup ini secara materi gitu. Itu penipuannya di situ. Kita sudah berdoa, tetapi rasanya ditutup. Karena memang dia sedang mempersiapkan kita untuk menjadi satu pohon yang besar. Gitu. Ya. Mulai kita bertumbuh akar kita ke bawah. Ini yang kita dengarkan, ini yang kita makan setiap hari. Makanya kita mesti mencari setiap hari. Mesti menyediakan waktu kita. Mesti mulai menghormati. Tidak lagi bilang begitu, aku sudah tahu itu. Gak bisa kayak gitu. Penipuannya nanti di situ. Nanti dia akan bilang, bukankah engkau anak Allah? Itu saudara tipuan yang sangat luar biasa itu. Bukankah engkau anak Allah? Tapi Roh Kudus terus menyingkapkan siapa kita. Ini loh dirimu. Kau malu dengan itu? Begitu ya Tuhan. Memang begitu Tuhan. Justru itulah yang membuat aku terus mencarimu. Dan terima kasih untuk itu Tuhan. Gitu saudara. Ini yang timbul di sini kita, di hati kita. Sehingga ketika ada kata-kata memuji kita, mungkin ini kita membuat kita rasanya kayak itu ya. Rasanya kayak lebih gitu. Misalnya ketika saya cerita sama saudara, seperti yang tadi misalnya. Ketika mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan yang besar gitu. Kan di sini rasanya kan kayak ada membenarkan diri sendiri, menyatakan saya lebih dari orang itu gitu. Nah, kita mesti mengenali itu. Saya mesti mengenali itu. Gimana ya Tuhan? Jadi kita mengenal tipuannya di situ. Itulah pekerjaan dia, saudara. Nyata sekali, saudara. Setiap hari. Nah, jadi
Jika orang ingin menjejakkan kakinya di jalan Roh Kudus, mereka harus taat. Taat. Melakukan apa? Aku sudah taat kok, sudah ini. Itu kan ketaatan yang kita buat sendiri. Kita kan taat melakukan apa yang kita suka lakukan. Kita nggak tahu kan apa yang mau dilakukan Roh Kudus di dalam kita kan. Apa yang mau kita lakukan yang diperintahkan Tuhan kan. Kita hanya tahu seringnya udah berbuat baik aja. Kita sembarangan berbuat baiknya. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Tuhan juga dulu tidak begitu. Dia tidak sembarangan kok. Kemarin itu saya jemput anak saya, Anika ya. Dia nemenin temannya ngerjain tugasnya. Katanya udah ini. Ketika saya jemput gitu kan. Jadi anaknya ini di depan gitu. Lihat gitu. Lalu saya memang karena jemput aja ya gini. Lalu Andika cerita gitu. Itu loh papi yang dia tinggal sendirian. Dia orang apa saya bilang? Orang Flores kah? Atau orang apa gitu. Karena kayak orang Flores gitu. Bukan, orang Padang. Itu ibunya sudah meninggal gitu. Terus dia tinggal sendirian di rumah tuh. Kok bisa? Itu sudah pernah diceritakan gitu. Jadi ada beberapa teman anak-anak ini yang apa ya? Kadang saya bilang sama anak-anak, kalian beruntung sekali loh. Jadi ada yang banyak yang istilahnya yang orang tuanya cerai gitu ya. Jadi kok bisa tinggal sendirian? Gimana? Saya bisa gimana bisa tinggal sendirian gitu. Jadi waktu saya lihat ketika itu kan saya ini aja, ayo nak gitu. Saya suruh anak saya yang istilah bilangin bye bye gitu sama temanmu gitu. Tapi ketika anak saya cerita itu saya, duh, Tuhan, saya terpikir terus saudara. Tuhan, mungkin ketika dia lihat saya gitu, mungkin dia ingat bapaknya kali gitu ya. Bapaknya nggak tahu kemana katanya. Pernah juga ceritanya katanya dia diculik katanya gitu. Saya nggak cerita detail lagi gitu ya. Tapi itu sepanjang jalan itu saya kepikir terus gitu. Tuhan, dia orang Padang katanya, arti kan Muslim. Gitu. Dan sepanjang jalan ke situ gitu saya lihat bagaimana anak-anak ini banyak di masjid, mereka lagi belajar itu ya, lagi mungkin belajar ngaji gitu ya. Saya lihat dari mukanya itu, aduh Tuhan. Saudara, ketika kita mulai memperhatikan itu, sekarang ini kita kan mesti cari tahu gitu. Apa yang diminta Tuhan? Apakah Tuhan mau saya untuk mengunjungi temannya itu? Saya jadi pikir gitu Tuhan, apa nanti saya ajak Anika gitu ya. Apa kalau saya mendengarkan cerita itu, apa Tuhan mau melakukan sesuatu untuk itu gitu. Ada yang dulu itu anak teman juga ya, dulu pelayan Tuhan juga gitu, diaken gitu. Itu bercerai juga saudara, dan anaknya itu jadi ateis katanya gitu. Tapi kemarin katanya sudah jadi Kristen katanya gitu. Karena dipanggil sama gurunya gitu. Jadi sudah harus ikut pelajaran agama gitu.
Saudara, ketika saya lihat ya, kan kadang kan guru terbatas ya. Begitu banyak hal yang harus mereka kerjakan, tapi ketika mereka menghadapi yang seperti itu, tentu kan itu kan jadi beban ya. Nah, jadi harus taat dan makan serta minum firman Tuhan yang sekarang ini, yang diucapkan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Jadi saudara perhatikan nanti ketika saudara terus makan dan minum ini, maka akan ada hal-hal yang dengan sendirinya muncul dalam diri saudara. Akan ada peristiwa-peristiwa yang akan diperhadapkan kepada saudara, kejadian-kejadian yang dimana Tuhan ingin kita itu melakukan sesuatu gitu. Dan rasanya di dalam diri kita itu menjadikan gini, ada sesuatu yang mau kita doakan gitu. Itulah dampak daripada firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan yang berinkarnasi ini. Beda sekali, saudara. Dan saudara akan merasakan itu setiap hari. Sehingga di dalam dirimu itu ketika engkau melihat bagaimana hati Tuhan terhadap manusia itu. Bayangkan saudara, terhadap binatang aja saudara. Dia penuh perhatian. Kita nggak ngerti aja kan. Terhadap pohon saja saudara, dia perhatian. Dia nggak cuekin gitu. Jadi benar-benar dia harus tegur pohon yang tidak berbuah gitu. Kita ngapain? Karena kita gak pernah nyampe pikiran kita seperti itu gitu. Tapi memang Tuhan bukan sedang berbicara pohon itu. Sampai burung-burung di udara aja katanya gitu. Dipelihara sama Tuhan. Dikasih makan sama Tuhan. Bunga bakung dikatakan itu. Yang dia bisa, bagaimana dia bisa dikatakan bunganya itu Salomo saja pun tidak punya pakaian seindah itu. Mungkin manusia selanjutnya sudah menciptakan baju lebih indah dari situ. Tapi di masa itu saudara, Salomo tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Yang ini nanti pagi mekar sampai siang sampai sore, nanti layu gitu. Dan dianggap itu kayak apa namanya, kayak hama gitu. Tapi itu dipelihara sama Tuhan. Didandanin sama Tuhan. Apalagi manusia. Yang adalah gambarannya dia. Kalau bicara manusia, semua manusia saudara. Disitulah saudara kita itu mulai begini saudara. Mulai punya hati. Mulai punya kesabaran. Mulai punya ketekunan. Ya. Kadang ketika ada orang yang apa kita ya, ya menganiaya kita dalam banyak hal gitu. Oke, kita itu membenci apa yang dia lakukan. Tetapi untuk menaklukkannya itu tetap harus ada gitu. Selama orang itu masih hidup. Kita mesti, orang yang serendah itu menurut kita ada gunanya. Iya. Ada gunanya. Bukan bagi orang lain, bagi kita pun ada gunanya. Yang melatih kesabaran kita, melatih ketekunan kita.
Melatih bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah tekanan. Kalau nggak ada tekanan, nggak bisa kita mempraktekkan bagaimana bersuka cita di tengah tekanan. Orang nggak ada tekanannya, betul nggak? Bagaimana kita bisa leading di atas? Kalau kita kalah dengan tekanan itu kan berarti kan kita kalah dong. Yesus di segala tekanannya masih bisa dia mengatakan kepada Pilatus. Oh, itu bergetar Pilatus, saudara. Iya. Saudara mesti punya seperti itu. Saudara harus berani mengucapkan firman Tuhan yang membuat orang sadar. Itu saudara ini dikatakan, engkau harus taat dan makan serta minum firman Tuhan yang sekarang ini, yang diucapkan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Dari kita makan dan minum itu, saudara, kita akan melihat pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita setiap hari. Dan itu yang membuat kita berani hidup selama-lamanya. Ya. Kita berani hidup di tengah rasanya sudah tidak ada daya lagi untuk hidup. Semangat untuk hidup. Ya. Pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan firman. Segala sesuatu dimulai dari firman-Nya dan semuanya dibangun di atas firman-Nya. Di atas firman-Nya yang sekarang ini. Coba bayangin udah berapa kali. Coba hitung udah berapa kali diucapkan kata sekarang ini. Makanya saudara, dengan adanya firman Tuhan ini, kita itu bisa gini. Dia nggak paksa kita. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, baca yang lain, yang dasar-dasar yang mudah. Jadi dari firman ini kita jadi tahu. Kita jadi tahu nanti bagaimana cara Roh Kudus mengerjakan kita, mengerjakan jenis orang seperti kita. Jadi ada guidance-nya, saudara. Ada penuntunnya. Makanya siapa saja bisa gitu. Apalagi kalau dia lapar dan haus akan kebenaran. Itu rasanya saudara kalau mendengarkan firman Tuhan yang sekarang ini. Rasanya ya orang-orang di luar sana itu rasanya itu sebetulnya sudah benar-benar mereka tulus gitu. Sudah benar-benar mereka cinta firman gitu. Seandainya mereka bisa memasuki ini, wow. Saya bisa merasakan kebahagiaan mereka, saudara. Karena saya memiliki kebahagiaan itu. Cuman ceritanya gak berani keluar dari kenyamanan, saudara. Tetap, sudah gagal pun dengan cara itu, tetap saja di situ, saudara. Kita patut bersyukur, saudara. Kita dibawa keluar dari satu keadaan kepada keadaan lain, saudara. Tahukah saudara, ketika saya hitung-hitung, saudara ya, saya itu kaget juga, saudara. Tadi malam saya harus renungkan ya. Itu kayak apa ya? Tahapannya itu saya nyampe di Batam 93. Oke? 93 bulan 8. Oke? Itu 97
akhir Desember itu saya kalau nggak 90 awal 97 awal berarti 96 akhir. Jadi kira-kira 3 tahun setengah saya itu bertobat. Oke. Lalu 3,5 tahun berikutnya kira-kira dari situ saya full timer 99 bulan 5. Kira-kira 3 tahun. Oke. Setelah itu tahun 2000 bom gitu. Setelah itu lagi kira-kira terus gitu. Lalu 2007. Jadi setiap itu saya hitung-hitung gitu ya. 2007 saya keluar. Tambah 7 tahun lagi. Kalau hitung pun tahun berikutnya gitu. Tambah saya hitung lagi saudara. Saya itu di 2006 bertemu dengan RTM. Lalu 2012 gitu kan. Saya ingat hitung-hitungannya itu pas semua. Saya ikut RTM. Lalu tahun berapa kita keluar dari RTM gitu. Sampai sekarang saya pikir ini kok kayaknya apa ya, nggak jauh-jauh dari situ gitu. Keluar dari RTM, masuk dari RTM, keluar dari RTM, sekarang kita masuki lagi ini gitu kan. Saya pikir apa ya, jadi kita melewati masa-masa yang tanpa sadar kita diatur sama Tuhan gitu. Saya tadi malam baru saya hitung-hitung gitu. Saya dengan menunjukkan itu saudara, kita itu sadar bahwa ternyata ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang mengatur perjalanan kita. Pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan firman. Segala sesuatu dimulai dari firman-Nya dan semuanya dibangun di atas firman-Nya, di atas firman-Nya yang sekarang ini. Baik untuk yakin tentang Tuhan yang berinkarnasi. Perhatikan, baik untuk yakin tentang Tuhan yang berinkarnasi ataupun untuk mengenal Tuhan yang berinkarnasi. Masing-masing hal itu menuntut orang untuk menghabiskan lebih banyak usaha untuk merenungkan firman-Nya. Jadi dari merenungkan firman Tuhan itulah, firman Tuhan yang sekarang ini, disitulah baru kita mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, siapa Tuhan yang berinkarnasi. Apa-apa saja saudara. Semuanya itu diterangkan dan yang menerangkan itu adalah firman. Nanti sekali-sekali ucapkan, kamu tidak boleh memisahkan firmanku dengan aku. Engkau juga tidak bisa memisahkan aku yang di bumi dengan aku yang di sorga. Ini bisa menjelaskan tentang Tritunggal itu. Wah, jauh saudara. Kalau orang menerima penjelasan Tritunggal itu kayak gini. Saya belum pernah mendengarkan penjelasan seperti ini. Tapi apa gunanya sama dia? Nggak ada. Dia hanya yakin, oh Tritunggal gitu. Lah, dia nggak ngerti arti kesatuan. Sekalipun mereka bisa, kan guru kita juga kan menjelaskan tentang kata Esa itu kan. Ekhat. Dan satu lagi itu Esa itu. Satu tunggal, satu matematika, satu dalam kesatuan gitu kan. Tapi dengan sekarang saudara, dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, dia sendiri menjelaskan lewat firman-Nya. Apa maksud daripada firman itu? Dia sendiri, dia hadir.
Nggak terpisah dia. Jadi dia juga tidak menghendaki kita itu berdiri sendiri. Misalnya ketika kita baca ini. Lalu kita, misalnya kita dengarkan orang menjelaskan begini. Oh, itu penjelasannya begini. Karena saya sudah baca di sini. Oh, ini bilang begini. Oh, Tuhan bukan begitu. Tuhan tidak mau kita menggunakan firman Tuhan ini untuk menghakimi yang lain. Enggak. Dia saling menjelaskan. Dan kita harus melihat ada Tuhan yang sekarang, yang hadir saat ini, yang akan menjelaskan. Kita mesti mengenali itu juga. Dan kita mesti mengenali bagaimana Tuhan yang sama, yang berbicara kepada kita saat ini, berbicara kepada saudara sesuai dengan tingkat pengertian saudara. Itu beda. Ya, cara dia menaklukkan setiap orang itu beda. Makanya ketika anak saya menjelaskan gitu ya, dia kayak khotbah itu ya, saya lihat teman-temannya yang lain gitu ya, kayak mereka serius gitu. Di situ saya langsung begini, iya ya, lebih berguna perkataan anak saya itu daripada perkataan saya. Iya. Seperti itu saudara. Cara Tuhan kita mesti melihat, kita hanya melakukan bagian kita. Ketika saya coba bicara, nggak bisa masuk. Karena saya tahu gitu. Nah, dari situ saudara kita bisa melihat saudara, bagaimana kita dijelaskan secara detail setiap hari saudara. Cobalah bayangin saudara, akan jadi apa dunia kita di depan ini. Apalagi ketika kita berani berpikir tentang kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Bayangkan pohon tadi, batu besar di atasnya. Dia cuma benih kecil. Ketika pertama kali dia mau muncul, dia nggak tahu apa yang di atas kan. Tetapi dia terus bertumbuh aja. Dia nggak bisa ke atas, dia bertumbuh ke bawah. Oh, di bawah itu saudara, kehidupan keras juga. Tapi dia terus bertumbuh. Ketika dia rasanya pengen punya kekurangan air, itu tubuhnya akar itu gitu. Dia tahu cara cari air, bahkan walaupun air itu jauh gitu. Dan dia tahu cara memanage air. Itu otomatis saudara. Tahukah saudara, tubuh kita juga seperti itu. Iya. Gak perlu kita atur tubuh kita ini mau sehat. Dia tahu cara sehat. Iya. Makanya kadang kalau manusia mau bikin sistem kekalahan tubuh, lihat, bumerang sama dia. Tubuh kita tahu. Ya kalau yang nggak taat-taat ya. Karena kalau kita lihat saudara, kalau kita lihat bagaimana makanan di dunia sekarang ini saudara. Kalau saudara lihat, waduh, itu sudah sangat merusak sekali. Bahkan bayangin kalau daging itu sudah nanti mau didistribusikan yang buatan itu saudara. Aduh. Selalu kalau buatan manusia, itu pasti gagal semua.
pasti membuat kehancuran. Nanti saudara akan lihat bagaimana ketika engkau punya pengertian yang sederhana tentang firman ini. Bagaimana firman yang di dalam tubuhmu mengembalikan engkau kepada keadaanmu yang normal ketika engkau diciptakan sebagai manusia. Iya, sampai ke situ. Kan bisa bayangin tadi kan benih tadi kan. Bagaimana dia mencari mineral segala macam. Iya kan? Bagaimana dia berjuang untuk hidup. Bagaimana dia beradaptasi dengan tanah. Ketika dia menghadapi kekeringan gitu. Bagaimana dia berjuang terus tumbuh ke bawah sampai dapat air gitu. Sampai akhirnya dia punya kekuatan membuat batu yang sangat besar di atasnya itu retak, saudara bayangin. Gimana caranya? Retak loh batu di atas. Kira-kira seperti itulah kekuatan firman di dalam kita. Firman Tuhan yang sekarang. Makanya ketika semua diucapkan ini, tahu saudara, di mana saja dibaca ini menjadi sumber makanan. Kalau orang itu mau cari kebenaran ya, oh itu pekerjaan Tuhan jadi semakin mudah. Melalui penerapan seperti itulah mereka paling mampu untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka sebagai umat Tuhan. Ketika orang memahami dan mampu menaati esensi firman Tuhan, saat ini mereka pun hidup di jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan telah menjejakkan kaki mereka di jalur penyempurnaan Tuhan atas manusia. Nah, ketika terjadi, jadi walaupun prosesnya masih kecil gitu, tapi kita sudah mulai melihatnya. Jadi semua yang kita dengarkan tentang hidup selama-lamanya lah, tentang langit baru, itu bukan lagi sesuatu yang misteri. Kita sudah mulai melihatnya. Ibaratnya kita seperti melihat tanah perjanjian itu dari jauh. Tapi bukan seperti Musa. Kita tidak memasuki tanah perjanjian itu. Kita memasuki. Walaupun gambarannya di sana ada orang enak, ada orang-orang raksasa di sana, ada musuh-musuh di sana. Kita sudah disiapkan oleh firman Tuhan. Makanya sudah dikatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi firman Tuhan yang sekarang ini yang kita renungkan. Kita renungkan seperti saya katakan tadi, ketika saya merenungkan perjalanan hidup saya. Ternyata itu masa-masanya itu detail. 93, 96, 99, 2006, 2013, 2020, sekarang. Ada masa-masanya. Dan ketika kita renungkan, makin yakin kan? Sekarang kamu yakin gak? Gak ada yang secara kebutuhan terjadi dalam dirimu kan? Oke, siap. Sebelumnya, orang bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan hanya dengan mencari kasih karunia Tuhan atau dengan mencari damai dan sukacita. Tetapi segala sesuatu berbeda sekarang. Dulu kan ukuran kita yang penting damai sejahtera. Yang penting kita sukacita. Sekarang tidak.
dari firman Tuhan yang keras sekalipun, dari keadaan yang keras sekalipun, kita tidak menghindar. Iya. Dari segala keadaan yang rasanya sangat menyulitkan sekalipun, kita masih bisa sabar menunggu Tuhan. Tidak lari dari kenyataan. Ya. Tanpa firman yang diucapkan oleh Tuhan yang berinkarnasi, tanpa kenyataan firman-Nya, orang tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan mereka semua akan disingkirkan oleh Tuhan. Iya, orang-orang yang tetap dengan di yang lama itu akan disingkirkan. Kan orang Israel, mereka akan terus seperti itu sampai mereka itu menyadari yang mereka tikam dulu. Iya. Oh, bayangin sampai mereka itu sudah jadi punya mental baja, saudara. Iya. Sampai mereka benar-benar nggak tahu kerasnya gimana lagi. Apa yang paling keras gitu. Mereka sudah jadi seperti itu. Mati bagi mereka itu biasa. Sampai nanti akhirnya mereka itu harus menangisi yang mereka tikam 2000 tahun yang lalu. Itu baru di situ. Sama dengan orang-orang yang menolak firman Tuhan yang sekarang ini, saudara. Mereka di satu masa nanti akan menyadari dan menangis. Kalau mereka sudah menghujat Tuhan yang berinkarnasi. Kenapa? Karena tidak bisa melihat terang lagi. Sudah mentok di situ, hidup dalam kegelapan, saudara. Bagiannya adalah jurang maut. Itu dalam firman Tuhan, saudara. Disingkirkan. Untuk mencapai kehidupan rohani yang normal, orang pertama-tama harus makan dan minum firman Tuhan dan menerapkannya. Dan kemudian di atas landasan ini membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Bagaimana engkau bekerja sama? Bagaimana engkau bekerja sama? Bagaimana engkau berdiri teguh dalam kesaksianmu sebagai umat Tuhan? Bagaimana engkau membangun hubungan yang normal dengan Tuhan? Tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab secara teori gitu, saudara. Gak bisa. Itu harus dijawab dengan pengalaman kita. Kalau kita tidak pernah berusaha bertanya gitu, Tuhan gimana ya caranya menerapkan firman-Mu? Kalau kita tidak pernah berusaha melakukan hal-hal yang paling kecil gitu, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Kalau kita tidak mulai lapar dan haus makan firman Tuhan sendiri, kita nggak akan ngerti. Kita tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu, yang sekarang ini. Kalau kita tidak bisa menerapkan, kalau daging kita ini adalah dagingnya nanti inkarnasi Tuhan gitu, nggak bakalan ngerti kita. Nggak ngerti. Bagaimana cara Tuhan menaklukkan kita, nggak ngerti kita. Tapi ketika kita mulai berani melangkah selangkah demi selangkah, lihat semua yang Tuhan ucapkan tentang berbahagia itu akan engkau alami sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan.
Seluruh keberanian yang Tuhan miliki ketika dia menjadi manusia dulu, akan engkau miliki juga. Pasti. Ketenangan. Ketika dia berani menyerahkan nyawanya. Ketika dia mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak kita lihat di sana bagaimana Allah ini kepada dia? Tidak. Tapi dia berani melewatinya. Ya. Hebat loh itu saudara. Itu benar-benar dialami oleh Tuhan itu sendiri. Ingat saudara, bukan hanya Tuhan yang di bumi itu, tapi Tuhan yang di sorga itu. Ya. Walaupun dia Tuhan tahu di atas segalanya gitu. Tapi pada saat itu, dia itu benar-benar memasuki masa di mana dia tidak tahu. Oh, itu sesuatu yang baru bagi dia. Selama ini kita mungkin tahu dia maha tahu. Tapi kali itu dia memasuki satu masa sesaat di mana dia mengalami tidak tahu. Saya mesti ia bisa merasakan perbedaan itu ya. Tuhan yang di bumi dengan Tuhan yang di sorga. Karena dia menjadi manusia supaya kita itu bisa mengalaminya. Makanya ketika sekarang dia berinkarnasi, makanya ada tingkatan bagi kita. Itu perlu sampai dia mendapatkan anak sulung. Bukankah anak sulung itu adalah dia juga? Saya sudah sering mengajarkan itu ya. Baik, mari kita berdoa. Sudah jam 6:01. Kita lanjutkan nanti malam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.